Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik. Selamat sore para mahasiswa dari kelas Mazhawa 3A. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, alhamdulillah ya. Baik, para rekan-rekan dari mahasiswa kelas 3. Oh, kok kelas 3? Betul ya, kelas 3 semester 3 kelas A dari prodi Mazhawa. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait tentang materi atau mata kuliah, yaitu studi ayat dan hadis ekonomi. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas terkait tentang bagaimana pandangan Al-Quran atau studi ayat dan hadis yang membahas tentang produksi. Masih ingat ya? Bagaimana ketika produksi menurut Islam, menurut Qurannya, hadisnya, maka ketika melakukan produksi harus memperhatikan minimal bahan yang diproduksi harus yang halal, cara memproduksinya juga harus yang halal, dan hasilnya juga yang baru. Kemudian ketika sudah berhasil menjadi sebuah produk, baru kemudian dikonsumsi. Nah, oke. Karena kita hari ini temanya adalah ini, studi ayat dan hadis tentang konsumsi. Oke. Sebelum kita mulai, barangkali ada yang tahu apakah konsumsi itu? Ya. Konsumsi kalau pengertian secara umum yaitu untuk kegiatan yang dalam rangka memenuhi kebutuhan. Baik kebutuhan itu yang berupa ya apa? Barang atau jasa. Contoh kebutuhan barang apa? Misalkan Anda ketika mau kuliah butuh baju yang bagus, maka butuh pakaian, butuh baju, maka kemudian membeli. Nah, ini termasuk salah satu kegiatan konsumsi di bidang barang. Yang cowok-cowok misalkan rambutnya panjang, pengen tampil kuliahnya biar rambutnya lebih modis, praktis. Nah, maka rambut yang panjang perlu dipotong enggak? Yang motong siapa? Nah, tidak mungkin tadi dipotong sendiri, maka kemudian pergi ke tukang cukur atau ke salon. Nah, maka kemudian di sana dia melakukan cukur rambut atau potong rambut. Karena ini matanya seperti ayat, maka dari praktek membaca. Ternyata ini satu perkembangannya luar biasa. Dulu ketika masih agak bilang sekarang sudah lancar. Oke. Yang pertama, menurut ini dalam surah Al-Baqarah ayat 168, bahasanya ya ayuhan nas. Ketika kitobnya ya ayuhan nas itu artinya Allah yang diseru itu hai para manusia secara keseluruhan. Manusia secara keseluruhan, entah itu Islam, non-Islam, semuanya disuruh oleh Allah. Jalanannya apa? Kulu mimma fil ardi. Makanlah kalian semua apa sesuatu yang ada di muka bumi. Nah, tetapi dengan catatan yang boleh dimakan, yang boleh dikonsumsi yang bagaimana? Yaitu pertama adalah halalan, yang kedua thayyiban. Halal artinya yang kita konsumsi harus satu halal dari sisi zatnya, kemudian juga halal cara mendapatkannya, dan juga halal cara memprosesnya. Jadi halalan itu artinya halal dari sisi zatnya, cara memperolehnya, dan cara memprosesnya.
produksinya, kalau itu memang barang olahan. Kemudian toyibah itu artinya bagus atau baik. Yang kita konsumsi selain sesuatu yang halal, juga harus sesuatu yang baik. Atau dalam bahasa yang sekarang bisa lebih mudah kita pahami, toyib itu bisa diterjemahkan higienis atau sehat dan menyehatkan. Karena apa? Sesuatu yang halal itu belum tentu sehat dan menyehatkan. Contohnya, Anda konsumsi sate kambing, halal atau haram? Tapi sate kambing itu sudah dimasak selama 1 minggu. Nah, dari sisi zatnya sate kambing halal. Tapi ketika prosesnya sudah sedemikian panjang, maka ini sudah tidak tidak sehat dan menyehatkan. Makanya ini, jadi prinsipnya yang kita konsumsi ada satu halal, yang kedua toyib. Nah, jadi halal itu artinya dari sisi zatnya halal, cara memproduksinya halal, kemudian cara memperolehnya juga halal. Toyib, sesuatu yang halal itu juga dari sisi zatnya juga harus higienis atau sehat dan menyehatkan. Kemudian dalam ayat yang disebutkan wala tatabu untuk waktu syaitan, ya, karena laki nahul aku mubin, dan janganlah kalian mengikuti tipu daya syaitan, karena syaitan itu adalah makhluk yang sudah jelas-jelas nyata sebagai musuh manusia. Syaitan cara memperdayanya gimana? Manusia diiming-imingi oleh sesuatu yang membawa kenikmatan, tapi dari sudahnya jelas itu haram. Nah, buktinya kan banyak kok. Barang yang haram sering dikonsumsi atau malah ditinggalkan. Fakta di lapangan juga sering dikonsumsi. Ada minuman yang ini menyegarkan, kan banyak loh. Nah itu kan halal. Es teh, ya kan? Ada es degan, mana ada lagi. Tapi malah yang sesuatu yang haram, ada minuman yang keras malah dibeli dan dicari. Nah ini karena apa? Dia terperdaya oleh oleh tipu daya setan. Ini maksudnya ayat ini tidak ada begitu. Ya. Maka kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 168, satu, bahwa dalam mengkonsumsi kita harus mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik, artinya higienis tadi. Next. Kemudian yang kedua, ini dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya. Ini ayatnya sebab dan juga halal cara memprosesnya. Nah, jadi halalan itu artinya halal dari sisi zatnya, cara memperolehnya, dan cara memproduksinya. Kalau itu memang barang olahan, ya. Kemudian toyib, toyibah itu artinya silakan dibaca ya. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Al-A'raf ayat 31. Oke, luar biasa. Kasih plus. Ini berarti yang mahasiswa pintar ngaji, mahasiswi pintar ngaji. Ini kelasnya kelas apa namanya? Kayak jubah itu loh ya. Jubah terus bawahnya sampai ke lantai, kemudian ketika berjalan sampai menyapu lantai. Lah itu termasuk kalau yang konsep. Kemudian orientasinya. Orientasinya kalau menurut ekonomi Islam, ini adalah orientasi pelanggan konsumsi adalah dunia akhirat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Tapi kalau ekonomi konsep
orientasinya adalah ke duniawian semata. Jadi duniawi oriented. Ini kira-kira seperti itu. Dan pengaruh keimanan pada pola konsumsi ini yang terakhir, ya, bahwa keimanan seseorang itu mempengaruhi pola konsumsi. Gimana? Gambarannya ada 3 itu. Jadi seseorang yang imannya kuat, maka ketika melakukan konsumsi itu lebih didominasi pada orientasi maslahat untuk kebutuhan dan kewajiban. Tapi orang yang imannya sedang ini biasanya melakukan konsumsi itu lebih didominasi oleh pengaruh ego dan materialisme mulai muncul. Jadi sikap-sikap materialistisnya itu mulai muncul. Nah, orang yang ketiga, golongan iman yang lemah ini ketika melakukan kegiatan konsumsi ini biasanya lebih didominasi oleh nilai spiritualitas dan juga keinginan pribadi. Jadi seakan-akan sudah ada mikir yang lain, yang penting dirinya terpenuhi, orang lain kekurangan ya itu maksi-maksi urusan kalian. Nah ini paling tidak para mahasiswa dari kelas mahasiswa 3. Jadi intinya dari seperti ayat dan materi ekonomi ya yang telah kita pelajari, diantaranya bisa kita buat kesimpulan bahwa ketika melakukan konsumsi, satu harus sesuatu yang halal. Halal itu dari sisi darinya, dari sisi cara memproduksinya, dan dari sisi cara mendapatkannya. Kemudian harus toyib. Toyib itu artinya sesuai yang kita konsumsi harus sehat dan menyehatkan. Dan yang berikutnya dalam melakukan konsumsi harus proporsional, tidak boleh. Baik, karena waktunya sudah habis, saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri cukup sekian. Semoga semuanya dalam lindungan Allah, dalam senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, istiqomah dalam belajar, dan semuanya diberikan lulus, studi lulus tepat waktu, dan yang terpenting dijadikan ilmu kita manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya sudah ya.